Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 15 Desember 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman yang Dimurnikan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar hidup di dalam segala kemurnian, kekudusan, kebenaran, ketulusan, dan hidup berjalan bersama dengan jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, berkata tentang murni. Murni artinya tidak tercampur oleh apapun juga. Murni artinya di dalam karakter berbicara tentang ketulusan, tidak punya niat-niat kepentingan pribadi yang kemudian menyertai di dalamnya. Sehingga orang yang murni itu identik dengan setia. Orang yang murni identik dengan totalitas dalam kehidupannya. Orang yang hidupnya murni, dia tetap akan memiliki kapasitas yang sama di dalam segala keadaan. Kalau berbicara tentang pengantin yang menikah dan diberkati di gereja, maka janji nikahnya adalah aku akan mencintai engkau dalam segala keadaan. Dalam suka dan duka, lebih atau kurang, kaya atau miskin, sehat maupun sakit, selama kita hidup. Itu janji daripada pernikahan. Di dalam kita menghadapi sebuah kehidupan yang membutuhkan iman yang terus dimurnikan, maka kita akan belajar dari Kristus sendiri. Kristus memiliki kasih yang murni, cinta yang murni, segala perhatian kebaikan yang murni. Karena kemudian itulah Yesus bisa memberikan seluruh hidupnya sampai titik yang paling ujung. Sampai sebuah kehidupan memberikan kasihnya dengan kasih yang paling sempurna. Sehingga kemurnian itu berdampak sangat besar. Kalau kita berhubungan relasi dengan manusia, dan kalau orang itu baik di depan ternyata punya motif tertentu yang tidak baik, maka itu tidak murni. Atau kemudian kalau sangat buruk, berbalik sama sekali, yaitu punya niat yang licik, bermuka dua, menusuk dari belakang, di depannya diberikan madu, tapi di belakangnya kita disediakan racun yang mematikan. Di dalam surat Petrus yang pertama, di dalam ayat pertama dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Britinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kita bertemu di dalam pasal 1 ayat pertama sampai ketiga. Sebuah kalimat menerima percikan darahnya. Darah Kristus adalah bentuk kemurnian. Jika seseorang bisa mengasihi kita, mencintai kita, sampai memberikan nyawanya, maka cintanya itu sungguh-sungguh murni. Pada ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bayangkan, Allah memberikan sesuatu bagian yang dikatakan pada ayat yang keempat, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Catatannya ditulis bagi kamu, bukan bagi siapa-siapa lagi. Kita diberikan sesuatu yang terbaik oleh Allah. Dengan demikian, biarlah kita menjaga kemurnian iman kita. Pada ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita dengan berbagai macam pencobaan. Apa yang membuat iman kita tidak murni? Sewaktu kita menghadapi pencobaan, kesulitan, tantangan, masalah demi masalah. Kita melihat di Indonesia ada beberapa wilayah yang mengalami musibah yang sangat luar biasa. Kita mendoakan agar bisa tertangani dengan baik. Di dalam kondisi seperti itulah cobaan. Lalu kita bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Kita berteriak, kita berdoa, kita memohon, dan kita memberikan pertanyaan yang sama. Di manakah Tuhan?
Seakan-akan kita tidak mempercayai Tuhan itu ada. Tuhan ada, seakan-akan hanya sewaktu kita diberkati, diberi kesehatan, diberikan kelancaran. Tapi waktu menghadapi pencobaan, kesulitan, kita bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan ada di dalam setiap keadaan hidup kita. Kita tahu dengan jelas hidup di dalam dunia ini bukan tempat yang sempurna. Telah rusak dunia ini setelah manusia jatuh di dalam dosa. Seluruh aspeknya itu rusak. Tidak hanya alam, kemudian juga kondisi manusia sesungguhnya yang menghuni bumi inilah yang merusak segala sesuatunya, menggundulkan hutan, mencemarkan lingkungan, air sungai yang dicemari oleh berbagai macam limbah, hidup semaunya dan seenaknya. Itu kemudian menimbulkan sakit penyakit, menimbulkan bencana, menimbulkan banjir, menimbulkan tanah longsor. Itu semua perbuatan manusia. Kalau alam itu mengikuti iramanya. Kalau yang namanya bukit, dia tentu tanah itu akan longsor ke bawah. Yang namanya air, dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Yang namanya kemudian hujan badai, itu alam. Alam yang memang sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Kita jangan memperparahnya. Sehingga cobaan itu memang ada yang datang, tidak kita inginkan. Tetapi ada pencobaan, kesulitan, masalah yang memang diciptakan, dibuat oleh manusia sendiri. Biarlah kita menjaga iman yang murni di dalam segala hal. Satu hal, mempercayai Allah. Di dalam setiap keadaan Tuhan hadir. Baik di dalam keadaan lancar, baik di dalam keadaan hambatan, baik di dalam keadaan diberkati, maupun diperhadapkan kepada berbagai macam pencobaan. Sesuatu yang terbaik dan terindah memang bukan yang dalam dunia ini. Kita baca ayat kembali ayat keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Itu nanti, bukan sekarang. Selama kita di dalam dunia, kita bertarung dengan kemiskinan, kesulitan, hambatan, persoalan, sakit, penyakit, menghadapi berbagai macam manusia dengan segala ungkapan dosanya yang bisa menyakiti kita, mengkhianati kita, merugikan kita. Bahkan juga ada manusia yang kemudian melakukan karena kepentingan politik, karena kepentingan kejahatan dan dosanya bisa membunuh orang. Itulah dunia yang kita tinggal. Langit dan bumi yang pertama yang kita tinggali sekarang ini memang bukan tempat yang ideal. Yang satu hari kelak nanti seperti dalam kitab Wahyu, maka langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu, tetapi langit yang baru dan bumi yang baru itu akan datang. Seperti pada ayat yang keempat yang saya bacakan tadi. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Biarlah kita terus hidup seperti pada ayat yang ketujuh yang kita pelajari. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian kemuliaan, kehormatan pada hari raya Yesus Kristus menyatakan dirinya. Biarlah kita terus belajar dalam hidup ini tetap teguh. Tuhan ada beserta dengan kita di dalam kesulitan yang paling berat, sekalipun Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau ada persoalan dalam dunia ini, kita sedang ada dalam dunia fana. Kita nanti akan mendapatkan sebuah hidup kekal di tempat abadi bersama dengan Allah yang tidak layu, tidak cemar, dan akan tersimpan di sorga yang tidak binasa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa bersahabat seperjalanan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.